Perihal merenungi dan menata hidup, terkadang butuh ruang dan waktu tertentu. Tapi menyoal perkara yang terjadi di luar kita, yang menggelitik akal sehat kita, cukuplah. Salah satu yang lagi rame nih, Al Zaitun, Pondok Pesantren Al Zaitun. Ini ada beberapa hal yang aneh bagi umat Islam. Yang kita bahas yang kelihatan panca indera aja. Yang kita bahas yang ada bukti CCTV atau videonya, bukan masalah konspirasinya atau siapa backingannya. Yang kelihatan mata aja yang kita bahas. Yang pertama nih, sholat berjamaah berjauhan. Katanya kalau berdekatan bau jengkol, bau pete, kan nggak enak. Gimana menurutmu masalah ini? Sholatnya berjarak-jarak biar nggak bau pete. Ya, kalau dalam kondisi darurat kayak pandemi kan oke lah ya, yang namanya darurat. Cuman kan kalau alasannya bau jengkol sama bau pete kan, harusnya kalau itu dibenarkan oleh Islam kan ya, Nabi udah gitu dong, zaman Nabi udah gitu. Tapi buktinya kan enggak. Ya artinya Islam itu kan punyanya Nabi, punyanya Allah gitu, yang diajarkan melalui Nabi. Kita harus mengikuti itulah. Apalagi ibadah ini ibadah yang istilahnya apa ya, mahdoh lah ya. 5 ibadah di Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang wajib itu kan nggak bisa dirubah sama sekali. Tata caranya saklek gitu. Nah, nggak ada kompromi. Nggak ada kompromi, nggak ada rasio di situ, nggak ada logika dan lain sebagainya. Kalau pakai logika akhirnya nggak ada kata-kata salah tafsir ya. Nggak bisa. Karena udah jelas itu. Bahkan setiap perbedaannya pun itu udah jelas. Ya misalkan kalau di Indonesia ada yang kunut, ada yang enggak, itu tuh udah jelas gitu. Semuanya ada pendapatnya, ada keterangannya, ada dalilnya dan lain sebagainya. Selain yang enggak ada dalil dan tata mengaitnya, itu kan enggak bisa gitu. Nah artinya kalau enggak gitu berarti enggak Islam kan gitu. 5 ibadah ini loh. Nah yang jamaah berdekatan berjauhan karena takut bau pete jengkol, enggak nyaman dan lain sebagainya. Ya artinya kan dia berpikir secara logika. Artinya agama Islam ini dilogikakan ya jadinya sesat karena bukan lagi Islam akhirnya, tapi ya agamanya si Panji Gumilang. Nah kesalahannya adalah si Panji Gumilang ini menggunakan Islam, artinya dirubah-rubah sama dia tuh Islam gitu loh. Ya makanya dibilang sesat kan gitu. Coba kalau saya punya agama baru kan gitu. Artinya anggaplah apa kepercayaan. Nah di Indonesia ini kita tahu kan agama yang resmi 5 apa 6 gitu. Pokoknya itulah yang kita di luar kepala lah, Kristen, Katolik, Protestan, Konghucu, Hindu, Buddha, Islam. Nah selain itu kan kita juga nggak menutup mata sebenarnya bahwa kepercayaan di Indonesia yang dalam tanda kutip agama ratusan bahkan mungkin ribuan di Indonesia, dan itu kan kita nggak ada masalah. Misalkan kayak di pedalaman Baduy atau di orang Dayak misalkan punya kepercayaan sendiri, orang Sunda, Kejawen dan lain sebagainya. Dan kita nggak ada masalah dengan itu kan. Artinya kepercayaan mereka bebas gitu loh untuk menjalankan itu. Tapi kan mereka nggak mengatasnamakan salah satu agama yang sah atau resmi diakui oleh negara. Nah kalau yang mengatasnamakan agama tapi nggak sesuai dengan apa yang negara pahami dengan agama itu, ya akhirnya sesat. Nah, kalau sudah sesat kan akhirnya kriminal kan gitu. Bisa entah pasalnya penistaan atau apapun itu. Nah yang jadi unik di sini, kenapa hal-hal konyol kayak gini tuh muncul aja gitu, aliran-aliran aneh-aneh, entah nabi palsu lah, entah ya kayak Elia Eden misalkan. Kalau dia tidak menggunakan simbol-simbol agama resmi, misalnya kayak Jibril, Islam, Kristen dan lain, mungkin dibiarkan aja. Tapi karena dia mengaku dengan simbol-simbol agama-agama resmi di Indonesia, akhirnya dia disesatkan kan gitu. Nah kalau Panji Gumilang pengen aneh-aneh tuh nggak usah pakai Islam gitu loh, nggak usah jamaah kayak orang Islam, udah sekalian aja gitu loh maksudnya. Sholatnya bikin sendiri, bikin kepercayaan baru, azannya nggak usah pakai Islam gitu, karena jamaahnya udah nggak menurut nabinya kan sekalian gitu loh, bablasin aja gitu maksudnya. Nggak usah nanggung logikanya sekalian, tapi jangan melogikakan agama yang sudah ada gitu loh, karena agama yang sudah ada ini udah resmi dan dijalankan dengan sesuai kesepakatan bangsa dan negara kan gitu. Tata cara beribadahnya ya saklek tanpa kompromi. Misalkan ada orang berlogika sholat itu ya Islam itu ya untuk seluruh dunia, jadi sholat nggak harus pakai bahasa Arab, harus pakai bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia. Jadi tangkap kamu bos, nggak usah aneh-aneh gitu loh maksudnya kalau mau berubah tuh. Nah banyak aturan yang memang kita terima aja gitu loh. Ya kalau kamu mau Islam ya udah gitu, nggak usah aneh-aneh gitu loh maksudnya.
Kalau nggak mau Islam sekalian gitu loh, nggak usah ngotak Islam sekalian keluar bikin percayaan baru. Ngapain pakai jamaah direnggang-renggang katanya bau peti dan jenggot. Orang Islam udah adanya gitu. Apalagi kita bicara yang ibadah mahdoh ini loh, makanya ibadah yang memang saklek mau nggak mau harus gitu. Karena kalau di Indonesia Islam itu adalah agama yang resmi dan diakui dan dilindungi oleh negara. Kalau menurut tanggapanku intinya ya konyol. Terus yang kedua apa? Yang kedua soal soft putri bercampur putra dengan dalih sebagai bentuk memuliakan perempuan, emansipasi, Pak. Oh iya. Tapi bangunannya sama lah ya. Kalau responku hampir sama kayak yang tadi ya. Artinya dia mencoba untuk mencampurkan agama, aturan agama dilogikakan kemudian dirubah. Sama lah ya, mungkin pondasi cara berpikirnya mungkin sama. Dia pakai logika kemudian diotak-atik rubah lah ya. Ya kalau aku sendiri tetap sesat karena ibadah itu udah nggak bisa dinego gitu loh. Itu alasannya apa? Emansipasi wanita gitu. Iya, ingin memuliakan perempuan. Iya. Emansipasi. Memuliakan nggak harus di acara sholatnya kali bos. Nah, yang jadi masalah kan berlangsung di saat ibadah Nah, itu. iya, kalau di luar ibadah oke aja. Kita nggak ada masalah. Kita nggak ada masalah. Iya, Mau yang perempuan jadi masalah itu kan. Makanya kalau dalam ruangan yang nggak berhijab, nggak ada halangannya, biasanya cowoknya di depan, ceweknya di belakang. Tapi kalau yang ada penghalangnya, sejajar, nggak apa-apa. Tapi ada penghalangnya antara laki-laki dan perempuan gitu. Artinya nggak nyampur gitu. Entah itu kain, entah itu tembok, dan lain sebagainya. Meskipun sejajar, barisan cewek itu agak mundur. Dengan soft pertama cowok sama soft pertama cewek, barisan pertama cewek sama barisan cowok itu nggak sejajar. Jadi lebih mundur dikit meskipun ruangannya sama. Iya. Kayak ini ya di Istiqlal waktu sholat Idul Fitri kayak gitu ya. Soft pertama yang cewek dikosongin, mundur satu. Iya, mundur satu. Artinya cewek tetap di belakangnya gitu loh. Yang depan sama yang paling depan itu loh. Nah, yang jadi persoalan kan kalau di Al Zaitun itu udah sejajar nggak pakai tabir, nggak pakai penghalang. Terus yang selanjutnya? Nah, ini ada lagi yang selanjutnya, keanehan. Adzan yang tidak lazim dilantunkan mirip orasi dan membelakangi kiblat. Kalau ini karena sifat ibadahnya, kalau nada saya nggak ada masalah dengan itu. Kalau masalah gaya saya masih bisa mentolerir lah karena nggak termasuk saya sendiri ini loh ya, saya bukan ulama, bukan ustadz atau bukan orang yang berfatwa, saya cuma menanggapi. Nah, kalau aku sih nggak ada masalah dengan itu. Karena terbukti banyak lagu-lagu yang beda-beda. Di mana-mana lagu adzan itu berbeda, tapi yang jelas kan kalimatnya masih sama. Bahkan kalau di Syiah kan kalimatnya udah berbeda tuh, ada tambahan ali apa gitu kan. Setelah la ilaha illallah. Kalau itu aku udah nggak terima. Karena di Indonesia sendiri Syiah kan sat lah ya. Nah, kalau Al Zaitun aku nggak tahu ini. Maksudnya full adzannya apakah lafadznya berubah atau tidak. Kalau berubah ya jelas salah. Kalau nggak berubah, kalau sekedar nada aku nggak ada masalah. Terus kalau masalah gaya, gayanya gimana, kayak apa sih? Kayak orang orasi. Tangannya tuh semangat 45 tangannya. Kalau itu aku nggak ada masalah karena itu adab lah ya, adab itu kadang bisa apa namanya, ekspresi orang itu kadang bermacam-macam, asalkan tidak sampai menyalahi syariah, artinya tidak mengumbar aurat, tidak joget-joget, ya artinya tidak terlalu fatal lah kalau menurutku otak-atiknya. Tapi yang jelas adalah dari itu pun kita bisa mengambil paling tidak cara berpikirnya mereka tuh apa sih ini, ya yang saya sampaikan tadi. Dia mencoba untuk mengotak-atik Islam itu sendiri gitu loh. Kalau dia mengotak-atik, menghujat muslim, oknum muslim, saya nggak ada masalah. Menghujat oknumnya loh ya. Tapi kalau udah mengotak-atik, memain-mainkan, merubah-rubah seenak jidat agamanya, Islamnya. Nah ini tuh otak-atik yang saya masih bisa mentolerir lah gitu loh maksudnya. Tapi kan kalau lihat semangat otaknya ini bisa kemana-mana nih aliran begini. Maksudnya ya karena dia menggunakan rasional kan, maksudnya menggunakan logika. Islam ini kalau menggunakan logika nggak jadi seperti ini Pak. Udah maut seenak jidat kan. Membelakangi kiblatnya? Membelakangi kiblatnya kayaknya nggak wajib deh. Sunahnya menghadap kiblat kayaknya.
Aku nggak tahu pasti loh ya, Ya. nggak tahu hukumnya. Tapi menurutku karena ini di luar 5 ibadah itu tadi, menurutku mungkin adabnya menghadap kiblat. Kayak baca Al-Quran kan ya adabnya menghadap kiblat, tapi kan nggak harus gitu loh maksudnya. Jadi artinya secara pribadi saya masih mentolerir itu. Tapi ya kalau dilihat dari semangat alirannya, berarti cara pola pikir alirannya ya itu salah satu bentuk bahwa dia mulai mengotak-atik agama. Jadi yang salah bukan hasilnya, tapi adalah cara berpikirnya dia sampai menemukan Cara baru, cara gaya baru baru. kayak gitu tuh loh yang bahaya. Yang sesat kan cara berpikirnya gitu. Cuma kan cara berpikir kan nggak jadi kriminal atau nggak jadi masalah ketika nggak ada implementasinya kan gitu. Nah kalau sudah ada implementasinya kan implementasinya ini bisa ditolerir apa enggak. Kalau yang ada tadi tanggapan saya masih mentolerir lah. Implementasi dari sesatnya pikirnya itu implementasinya masih bisa ditolerir. Kalau yang 2 tadi udah. Yang keempat, wanita bisa jadi khotib. Nah, Katanya itu hak asasi manusia. wis konslet. Nah ini implementasi dari cara berpikir Al-Zaitun yang saya nggak bisa mentolerir. Nggak boleh, nggak bisa. Kalau memang itu bisa harusnya mungkin istrinya Nabi sudah khotbah kali. Nggak ada kan khotib itu perempuan. Kalau di Islam tuh Kalau hak asasi manusia atau emansipasi kepada perempuan, jadi narasumber seminar aja lah. nggak usah otak-atik Islam itu loh, maksudnya di luar itu masih banyak. Bikin seminar apa kek, yang audiennya didatangin semua, santri sepondok-pondoknya itu didatangin semua, bikin seminar aja, nggak usah bikin khotib perempuan hak asasi kan. Toh di Indonesia kita juga pernah punya Presiden Megawati kan, kita juga nggak ada masalah dengan itu. Jadi untuk kalau menjadi khotib nggak boleh titik nggak boleh di logika. Jadi otak-atik apalagi digandeng-gandengan sama emansipasi ngapain. Nanti mungkin kaum feminis yang mengkritik Islam tentang diskriminasi Islam terhadap perempuan akan setuju sama Al-Zaitun. Oke, yang terakhir, menyanyikan lagu Yahudi dan mengajak seluruh hadirin menyanyikan lagu Avenue Shalom Aleihim. Konteksnya tidak ritual lah ya maksudku. Ya meskipun cara ya kembali kayak tadi aku nanggepin cara berpikirnya mungkin salah, akhirnya banyak menimbulkan implementasi aneh kan gitu, konyol dan lain sebagainya. Ya dianggap konyol karena nggak pada umumnya kan gitu, nggak pada kesepakatan umumnya. Nah, tapi kalau menurutku orang nyanyi sih terserah aja. Artinya aku nggak mentolerir ini lah, artinya nggak terserah lah kalau kamu mau nyanyi apa kayak itu kan maksudnya nyanyi toh. Ya entah itu nyanyiannya orang Yahudi kayak orang Kristen kayak orang apa kayak menurutku sendiri aku nggak ada masalah dengan itu gitu. Aku sih nggak tahu artinya apa ya. Apakah artinya ada penyembahan? Kalau penyembahan jelas orang Muslim kan nggak boleh kalau ada lirik-lirik penyembahannya loh maksudnya. Misalkan saya menyembah Tuhan A, saya menyembah Tuhan B, itu orang Islam jelas dilarang. Cuman kalau di liriknya nggak ada penyembahan atau pengakuan keyakinan dan lain sebagainya, saya masih mentolerir itulah. Apalagi sifatnya kan nyanyian. Yang jadi masalah itu kan pasti liriknya kan. Nggak mungkin nadanya toh. Kalau nada kan nggak punya agama, irama nada kan nggak punya agama kan. Yang mungkin bermuatan agama itu kan liriknya. Contoh gini, kayak misalkan lagunya Noah yang tak ada yang abadi, itu menurutku kan juga lagu religinya siapa, kayaknya semua agama gitu deh kan, gitu maksudku. Ya artinya liriknya mengandung gitu, mengandung muatan-muatan religius, spiritual. Nah nggak tahu aku di lagu itu mengandung agama tertentu atau artinya lebih ke universal. Universal itu kayak tadi, kayak misalkan lagunya Peter Pan tak ada yang abadi, atau badai pasti berlalunya Chrisye misalkan, atau lagunya yang biasanya muncul waktu ada bencana Ebit GAD. Mungkin Tuhan mulai bosan. Tuhan itu kan universal gitu loh. Nah nggak tahu aku lagu itu. Tapi kalau lagunya itu memang nggak ada lirik yang mengarah kepada satu agama, artinya sifatnya universal, saya nggak ada masalah dengan itu. Kalau masalah lagu, liriknya, masalah nada dan iramanya, saya semakin nggak ada masalah dengan itu. Karena nada irama itu nggak ada agamanya. Nah salahnya nanti kalau si Panji Gumilang itu sholat sambil nyanyi itu, nah salah. Udah sesat itu. Kalau masalah formasi sholatnya itu,
yang di depan ada 3, ada imam 1, ada panji gumilang, terus ada cucunya, terus ada istrinya di belakangnya nyempil di tengah jamaah laki-laki. Nggak bisa. Nggak bisa ditolerir. Nggak bisa ditolerir. Ya nanti lama-lama ya ngapain haji ke Mekah? Di Indonesia aja bikin Ka'bah gitu lama-lama logikanya. Kalau diterus-terusin semua di logika. Itu lama-lama bisa jadi sholatnya pakai bahasa Indonesia aja. Yuk macam-macam kalau logika manusia mau ada ateis. Mungkin lama-lama softnya zigzag ini. Bikin formasi apa love kayak. Udah kalau mau ngaku Islam, kalau mau pakai label Islam sesuai aturan Islam, nggak usah aneh-aneh. Tapi heranku yuk semua aliran aneh-aneh itu ada pengikutnya loh. Laku. Orang-orang itu ya betapa randomnya manusia. Keabsurdan kita tuh nggak habis-habis itu. Ada aja absurdnya. Selalu ada gitu loh maksudnya. Keabsurdan, keanehan. Ya sebenarnya ini kalau lihat aliran-alirannya udah lama di Islam juga udah lama aliran-aliran yang mendahulukan rasio, logika, pemikiran di atas dalil nas. Artinya kalau yang dipahami orang kan Al-Quran dan hadis itu kan paten lah ya, pedoman paten, nggak bisa diotak-atik. Nah orang-orang yang beraliran kayak gini tuh Al-Quran sama hadis itu di bawah logika. Nah harusnya logika itu di bawah Al-Quran dan hadis kalau di Islam loh ya. Nah orang yang logikanya di atas Al-Quran dan hadis itu berarti udah, menurutku sendiri udah nggak Islam. Karena Islam itu harus tunduk. Namanya juga Islam itu kan menyerahkan diri. Kalau nggak mau berserah diri itu nggak apa-apa. Nggak ada yang maksa kamu harus menyerahkan diri ke Islam, itu nggak ada yang nyuruh. Cuman kalau kamu sudah menyerahkan diri ya menyerahlah sebagaimana orang menyerah gitu loh mas. Kalau nggak mau menyerah nggak apa-apa, banyak pilihannya di Indonesia. Silakan masuk ke A, kamar B, kamar C, kamar D, nggak ada yang larang. Risiko ditanggung penumpang kan gitu. Kita nggak pernah maksa orang untuk menyerah. Ada lagi Al-Zaitun? Udah selesai. Ya kalau kesimpulannya berarti saya menganggap sesat. Ke masalah bubarin dan tidak. Nah, gimana itu? Katanya Pak Mahfud MD tidak dibubarkan. Ya memang nggak perlu dibubar. Orang ya kan sesat. Aku ingat statementnya Gus Mus. Orang tersesat itu ya jangan dipukulin, tapi dikasih tunjuk jalan kan itu. Biar nyampe. Ya artinya ya dibina. Memang menurutku juga nggak tepat sih dibubarin. Kalau dibubarin tuh nanti menyebar pemikirannya. Iya, malah kemana-mana. Malah bikin Al-Zaitun baru. Tetap dikurung di situ, diobatin.